Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Koco MM selaku Ketua Umum Aksi Pusat. Yang terhormat Pak Dr. Asep Tatip selaku Ketua Umum Aksi Pusat DPP Aksi. Dan yang terhormat Kak Robi dan juga jajaran tim Aku Pintar. Dan yang terhormat juga Bapak Ibu narasumber yang telah hadir pada hari ini, ada Bu Yuli, Pak Top, dan juga nanti ada Pak Adin. Dan yang kami cintai dan kami banggakan Bapak Ibu peserta webinar yang telah hadir pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya moderator kesayangan Bapak Ibu semua di kegiatan webinar pembelajaran Go Digital Era Milenial bersama Aku Pintar, belajar pintar dibikin seru. Iya. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke narasumber, mungkin saya akan absen dulu ya. Di sini ada Pak Abdurrahman, ada Pak Aceng, ada Pak Aham, ada Pak Dodi, ada Bu Elni, ada Bu Eka, ada Bu Ida, terus ini ada Bu Imas, dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar di sore hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu juga yang masih dalam perjalanan maupun sudah ada di rumah. Mungkin tadi Kak Robi dibuka dengan pantun, mungkin saya dibuka dengan pesan-pesan bagi Bapak Ibu yang masih ada di perjalanan. Mungkin ini ada pesan dari Korlantas juga dan Dishub. Bapak Ibu semua yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan, karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah ada di rumah, ada pesan juga untuk kami, silahkan untuk menyiapkan makanan ringan dan minuman kesukaan Bapak Ibu semua, karena panitia tidak menyediakan konsumsi untuk kegiatan sore hari ini karena ongkosnya mahal. Ya, baik Bapak Ibu semua, untuk mempersingkat waktu, mungkin ini telah hadir narasumber kita, ada 3 ya narasumber pada hari ini. Kita akan bacakan dulu ya Bapak Ibu semua. Yang pertama ini, oh ini masih foto saya nih. Oh ini udah ada nih, sekarang udah ganti ya. Ini ada narasumber kita yang pertama, kita sapa dulu. Halo Bu Yuli. Halo Mas Wildan, Assalamualaikum. Sudah ada, Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya kita akan bacakan dulu kurikulum vitae dari Bu Yuli. Bu Yuli ini selaku tim narasumber APSI Pusat, dan Bu Yuli ini adalah guru SMP 29 Jakarta, dan juga ini Bu Yuli juga adalah sarjana akuntansi dari UNES Semarang ya. Di SMP 29 Bu Yuli mengajar informatika, lalu juga mungkin mengikuti PMO Sekolah Penggerak SMP 29 Jakarta, lalu sebagai koordinator PMO. Koordinator, maaf Bu, salah Bu. Dan juga Bu Yuli ini adalah koordinator bidang digitalisasi SMP 29 Jakarta, narasumber praktik baik IKM DKI Jakarta, dan mempunyai buku nih, buku yang udah terbit ya Bu ya? Iya. Oh ya udah terbit kan, makanya udah dicantumin berarti sudah terbit ya. Buku Cerita Cinta Pengajar Nusantara, dan juga memiliki hobi ngulik PowerPoint. Kita sapa dulu. Halo Bu Yuli, sudah siap ya Bu ya? Siap Mas. Oke. Jadi ini gimana Bu? Mau kita kenalin dulu satu-satu dulu aja ya untuk narasumber pada hari ini. Mungkin lanjut aja Mas Wildan langsung yang kedua. Oke, siap. Kita akan membacakan ini, ada narasumber yang kedua. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Topari. Apakah sudah standby? Waalaikumsalam, standby. Oke, sudah siap. Kita akan bacakan kurikulum vitae dari Pak Topari. Nama beliau adalah Topari ST, yaitu guru SMA 1 Pelayan dan juga tim narasumber APSI Pusat. Beliau lulus di S1 Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan di 2006 ya, di tahun 2006. Lalu tim pengembang kurikulum SMA Distrik DIY, Sekretaris IG Kabupaten Gunung Kidul, dan Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Teknologi Informasi IG Wilayah DIY. Dan Pak Topari ini memiliki karya buku, yaitu Merancang Infrastruktur Cloud Computing yang terbit di tahun 2013. Selain itu, Pak Topari juga memiliki hobi ya, gak mau kalah ini sama Bu Yuli. Pak Topari ini memiliki hobi mencari ikan hias dan juga bermain lato-lato. Betul ya Pak ya?
Oh, Kok tahu ya? Satu lagi Mas Wildan, hobinya Mas Wildan. oh, apa ini hobinya nih satu lagi nih Pak Topari? Melihara ikan lele. Oh, melihara ikan lele. Nanti ditunggu ya Pak Topari. Saya minta lelenya 1 truk dikirim ke Bandung ya. Siap. Oke, siap. Dan kita akan bacakan lagi narasumber yang satu lagi yang terakhir, yaitu ada Pak Adi Novarisa. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Islam At-Taubah. Beliau lulus di Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan juga Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga mengikuti organisasi pengurus daerah IG Jakarta Timur dalam bidang mutu guru, tim ahli Google for Education APSI, pendiri komunitas Guru School of Teacher Indonesia. Beliau juga memiliki sertifikasi pendidik profesional PPG tahun 2019 dan sertifikasi Apple Teacher, Microsoft Innovative Educator, dan juga pengajar praktik guru penggerak DKI Jakarta. Oke. Dan baik, juga itu Mas Wildan, tim narasumber. Oh iya, lupa saya, ini ada Pak Adin juga, beliau adalah tim narasumber di APSI Pusat ya. Baik, Bapak Ibu semua, kita sudah hadir di sini, ada 2 narasumber yaitu Bu Yuli dan Pak Topari. Mungkin ini yang pertama yang mau menyampaikan materi dulu siapa nih? Lady first. Oke, karena ladies first dan request dari Bu Yuli, silakan untuk Bu Yuli untuk langsung paparan materi kepada Bu Yuli, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Wildan. Pak Topari saya duluan ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Sukoco MM selaku Ketua Umum APSI Pusat, yang saya hormati Bapak Dr. Asep Tatib selaku Ketua APSI, yang saya hormati rekan tim narasumber saya, ada Pak Topari, ada Pak Adin, dan ada Mas Wildan. Jalan-jalan ke Jajar. Jangan lupa membeli gitar. Jangan lelah untuk belajar bersama APSI dan Aku Pintar. Gimana pantunnya Pak Top? Masuk Bu. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Saya akan membuka dengan menayangkan presentasi mengenai materi diskusi kita pada sore hari ini, yaitu pembelajaran Go Digital Era Milenial. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Mas Wildan? Oke, Bapak Ibu, untuk sore hari ini nanti tahapannya adalah saya menyampaikan tayangan materi, kemudian nanti kita lanjut dengan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator, membahas mengenai materi kita, dan kemudian lanjut lagi dengan tanya jawab dengan Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini. Bapak Ibu, langsung saja, dalam pembelajaran Go Digital itu kita nanti akan sama-sama bahas lebih lanjut mengenai ada definisinya, kemudian latar belakang, kemudian tujuan, metode, aplikasi yang digunakan, keuntungan dan kelemahannya, serta tips bagaimana agar dapat melaksanakan pembelajaran Go Digital biar sukses begitu. Definisi daripada pembelajaran Go Digital itu adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi digital sebagai alat untuk mengakses, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan materi pelajaran. Ini kalau bagi guru kepada siswanya. Pembelajaran digital ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis media seperti komputer, smartphone, tablet, atau internet. Dan kalau bagi pengawas dan kepala sekolah adalah merupakan proses pembinaan pengawas kepada sekolah binaannya, proses pembinaan kepala sekolah kepada guru-gurunya dengan menggunakan teknologi digital. Seperti itu ya. Karena sekarang di era kurikulum merdeka itu yang merupakan
Komponen pendidik adalah semuanya, baik guru, kemudian kepala sekolah, pengawas, dan pihak-pihak terkait lainnya. Lanjut, berikutnya adalah apa latar belakang dari pembelajaran ke digital. Latar belakangnya ada dua. Pertama adalah didorong oleh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dengan maju pesatnya IT, dan perkembangan dalam metode dan pendekatan pembelajaran. Ini yang latar belakangnya akhirnya kemudian dilakukan pembelajaran go digital. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari pembelajaran go digital itu diantaranya adalah akan memberikan akses yang lebih luas dan mudah terhadap informasi dan sumber belajar, kemudian akan meningkatkan fleksibilitas dalam pengaturan jam pelajaran, kemudian akan meningkatkan interaktivitas pembelajaran, akan menyediakan umpan balik yang cepat dan adaptif, serta tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan atau yang lebih berpusat kepada peserta didik. Berikutnya adalah metode pembelajaran digital. Banyak metode yang digunakan, diantaranya adalah metode e-learning, mobile learning, game-based learning, blended learning, private classroom, virtual reality, collaborative learning, micro learning, dan masih banyak yang lainnya. Ini contoh dari metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran digital. Kemudian, apa saja sih aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran digital itu? Itu juga ada banyak. Misalnya untuk yang menggunakan LMS, kemudian yang bisa untuk konferensi pers, kemudian untuk yang e-booknya, kemudian ada aplikasi pembuat konten, pembuat kuis, mind map, video, animasi, game, podcast, dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mempraktekkan dari aplikasi-aplikasi ini dalam pembelajaran sekarang. Kemudian berikutnya adalah keuntungan dan kelemahan dari pembelajaran go digital. Keuntungannya adalah tadi akan mendapatkan aksesibilitas, kemudian fleksibilitas, interaktivitas, umpan balik, kolaborasi, dan media interaktif yang menyenangkan. Ini kalau kita menggunakan pembelajaran secara online atau daring atau digital. Kemudian sedangkan kelemahannya adalah akan semakin berkurangnya interaksi sosial antar siswa, kemudian ketergantungan siswa pada teknologi, kurangnya dukungan atau sarana-prasarana, kemudian kebutuhan keterampilan teknologi, bertambahnya biaya, kemudian kualitas konten yang disajikan, kebutuhan akses internet, dan juga kesulitan dalam mengukur secara maksimal hasil belajarnya. Kemudian bagaimanakah tips agar pembelajaran digital ini dapat sukses? Pastikan dulu siswa memiliki akses yang teknologi dan internet tadi. Kuat. Kemudian buatlah konten yang interaktif dan menyenangkan, sediakanlah umpan balik yang cepat dan adaptif, kemudian buat kegiatan kolaborasi, sediakan dukungan yang cukup, buat tujuan dan kriteria pencapaian yang jelas, sediakan sumber belajar yang berkualitas, terapkan metode yang tepat, ukur hasil belajarnya, dan teruslah belajar dan beradaptasi. Kemudian nanti kami akan lanjutkan dengan beberapa best practice yang sudah saya lakukan mengenai pembelajaran go digital ini. Mungkin Fatou Paris hanya ini dulu sebagai pembuka dari materi yang kita akan obrolkan lebih lanjut. Ya, saya izin untuk stop share dulu. Oh. Ya, gimana Mas Yuldan? Oke, Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin saya ingin bertanya dulu nih ya ke Bu Yuli. Bapak Ibu sabar dulu ya, saya dulu yang nanyanya. Nah, Bapak Ibu, Ibu mohon izin nih, saya mau nanya nih, aplikasi apa saja nih yang Ibu telah diaplikasikan atau implementasikan di sekolah Ibu? Iya, kalau di sekolah saya tuh Mas Yuldan, saya mungkin ini ya langsung saja ke izinkan saya untuk share screen dulu.
itu ada beberapa hal, misalnya dalam hal di pembelajaran saya itu saya menggunakan yang sekarang ada website pembelajaran, terlihat ya Mas ya? Ya, ini sudah Ya, misalnya ya saya menggunakan ada untuk website pembelajaran informatika misalnya seperti ini. Kemudian saya juga ada menggunakan untuk modul proyeknya, dan ini saya sesuaikan dengan dunia anak ya, dunia anak di mana mereka itu kan penuh keceriaan, kemudian tidak suka yang terlalu rumit, mereka ingin lebih ke yang praktis dan mudah dipahami seperti itu. Kemudian juga dalam keseharian saya itu saya menggunakan agenda harian digital untuk agenda mengajar saya. Jadi semuanya akan terdata kegiatan saya di hari itu, saya apa saja itu saya sudah menggunakan ini selama 2 tahun ini. Kemudian juga untuk program kerja sekolah juga ada. Dan ini Mas Wildan, untuk di sekolah kami itu kami menggunakan aplikasi Aku Pintar ini untuk melakukan pemetaan sekolah terhadap guru-gurunya. Jadi ini di sini kepala sekolah misalnya mengundang kami guru-gurunya sebagai muridnya, kemudian kami mengerjakan gitu yang tes kepribadian, tes kemampuan, kemudian tes gaya mengajar. Kemudian setelah itu hasilnya akan dipetakan oleh kepala sekolah saya untuk memetakan, oh misalnya si guru A minatnya di podcast, maka akan ditempatkan sebagai di bagian humas. Oh guru si B misalnya minatnya di misalnya di olahraga, maka akan sebagai ekskul olahraga seperti itu. Jadi ini akan menempatkan orang sesuai dengan minat bakatnya, dan itu sudah kami laksanakan. Jadi sekali lagi kepada Aku Pintar, terima kasih kami mendapatkan bantuan untuk aplikasi yang sangat-sangat mudah dalam membuat pemetaan untuk pembinaan sekolah kepada guru-gurunya. Kemudian juga untuk masih Aku Pintar lagi, kami dari tim narasumber APSI juga sudah pernah membuat ya Pak Topari mengenai asesmen awal yang kami peroleh dari Aku Pintar gitu ya Pak Top ya waktu itu. Jadi ini seperti ini, kami padukan antara Google Form dengan asesmen awal dengan tes dari Aku Pintar, kemudian kami masukkan ke sini hasilnya, kemudian nanti akan digunakan bisa sebagai salah satu opsi dalam melaksanakan asesmen formatif awal non-kognitif. Gitu kali Mas Wildan yang saya bisa bagikan mengenai contoh apa saja yang sudah saya gunakan dalam pembelajaran digital gitu. Oke, baik Bu Yuli. Berarti sekolah Bu Yuli sudah juga menggunakan aplikasi dari Aku Pintar ya, Bu ya? Sudah 2 tahun ini Mas Jalan, alhamdulillah. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa ya bagi sekolahnya yang belum memakai aplikasi Aku Pintar, silahkan nanti bisa menghubungi Mas Robi ya, kayak gitu ya. Mungkin saya ingin lanjut bertanya lagi Bu Yuli untuk kendala-kendala awal ataupun kendala yang dapat pada saat melakukan pembelajaran digital apa saja ya Bu ya? Yang jelas ini ya Mas Wildan, awalnya itu ini kan pembelajaran digital ini kan bermula dari COVID gitu ya. Sebelum COVID, ya nggak Pak Topari, sebelum COVID kan kita masih seperti pembelajaran biasanya semua serba manual gitu. Digital hanya sebagai mata pelajaran saja, itu bukan pendukung ke semua mata pelajaran. Nah begitu COVID datang, kemudian kita seperti dipaksa harus bisa melaksanakan pembelajaran secara digital online seperti itu. Saat itu adalah yang pertama itu terus terang kemampuan kompetensi dari saya dan teman-teman yang memang saat itu belum pernah menggunakan seperti apa sih pembelajaran online digital seperti itu Mas Wildan. Dan akhirnya dipaksa untuk belajar seperti itu. Awalnya juga aduh bagaimana ini? Akhirnya belajar itu saya pertama itu dengan teman-teman menggunakan aplikasi Google Classroom untuk anak-anak. Itu pun masih ragu, belum yakin. Kami masih lebih banyak ke WA group gitu. Pertama kali ada COVID, WA group, kemudian anak-anak kami suruh mengumpulkan tugasnya itu lewat WA. Bayangkan lewat WA saya mengajar ada ratusan anak, akhirnya WA saya lama-lama jebol juga HP-nya itu tidak muat gitu menampung data. Itu yang pertama. Yang kedua juga
tidak semua anak juga waktu itu punya HP seperti itu ya. Ada yang HP-nya mungkin dengan keluarganya mungkin gantian seperti itu. Itu tantangan-tantangan awal. Tapi akhirnya kami itu bermotivasi nanti harus bisa tetap berjalan ini pembelajaran walaupun COVID, jangan sampai anak terlantar gitu. Akhirnya ya kami harus belajar dan terus belajar. Akhirnya pelan-pelan kami belajar GCR, belajar web, belajar Google Form dan lainnya. Alhamdulillah itu tetap berjalan. Dan kemudian setelah sekarang sudah selesai, sudah nggak ada COVID, sudah masuk sekolah semua, apakah kemudian online-nya ini selesai, bubar gitu? Tidak juga, Mas Wildan. Kita harus bisa memadukan juga antara pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran yang online, yang digital ini. Karena apa tadi, anak-anak kita kan anak-anak yang milenial, yang mereka lebih suka dengan hal-hal yang IT, yang praktis, seperti itu. Mungkin nanti Pak Tepatnya akan mengupas lebih dalam lagi. Itu Mas Wildan. Oke, baik Bu Yuli. Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi nih. Sekalian juga mungkin mewakili Bapak Ibu semua yang ingin ingin pembelajarannya go digital banget nih. Apa aja sih untuk prepare untuk persiapannya gitu Bu? Sama itunya. Silakan Bu. Iya. Baik Mas Wildan. Jadi memang pembelajaran digital ini memang kita repot itu di awalnya, dalam arti repot persiapannya. Tapi kalau sudah berjalan itu akan enak kok. Misalnya pembelajaran untuk KBM saya sehari-hari itu saya berusaha meluangkan waktu untuk hari Sabtu Minggu itu membuat modulnya dulu, itu menyiapkan modulnya sehingga nanti pas hari Senin itu masuk kelas itu sudah siap dengan apa yang akan saya berikan ke anak-anak didik saya gitu loh. Dalam arti butuh persiapan dan itu memang pada awalnya pertama juga agak kerepotan tapi lama-lama terbiasa gitu. Bisa untuk modul pembelajaran, bisa juga untuk modul proyeknya gitu. Kemudian yang kedua, sekolah saya itu Mas Huda sekarang sudah menggunakan juga itu digital untuk hal-hal di luar pembelajaran. Misalnya absen siswa sudah menggunakan absen Finger gitu digital, kemudian buku tamu juga sudah digital, buku piket juga digital. Dalam arti ya, lebih praktis, lebih fleksibel, menghemat biaya juga dan juga ada satu lagi kita sudah membuat ruang kerja digital. Jadi misalnya ada kepala sekolah mau meeting, mau rapat dengan timnya, itu tidak harus bertemu dalam satu ruangan, tapi kita sudah punya ruang-ruang digital. Nanti kalau ada waktu akan saya tunjukkan gitu Mas Wildan. Gitu. Oke, terima kasih Bu Yuli. Mungkin Pak Topari ada yang mau ditanyakan Pak Top, halo? Pak Topari mungkin jaringannya Mas Wildan. Iya, nge-freeze ini nggak gerak-gerak ya. Oke. Mungkin mungkin saya nanya lagi, mungkin ada tips and trick juga nggak Bu buat Bapak Ibu yang ingin memulai gitu, benar-benar buat jadi sekolahnya pembelajarannya benar-benar digital banget gitu, dan cara meyakinkan buat sekolah-sekolahnya kayak gimana sih caranya Bu? Mungkin ada tips and triknya? Iya Mas Wildan, kalau pengalaman dari sekolah saya itu kan tidak gampang ya menggerakkan teman-teman untuk ayo sekarang semuanya pakai pembelajaran online gitu. Tapi tadi berawal dari saya harus memulai diri saya dulu. Kemudian saya memberikan contoh ke teman-teman seperti ini loh menggunakan belajar dengan menggunakan web enak kok, persiapannya aja yang agak ribet sebentar pas di kelas sudah enak, kita sudah jelas mau ngajar materinya apa, tugasnya apa, penilaiannya bagaimana itu awal-awal memang saya ibaratnya bekerja sendiri gitu. Teman-teman mendukung semua, tapi mereka belum tergerak gitu. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, sekarang teman-teman saya itu sudah menggunakan juga pembelajaran yang digital ini. Dan alhamdulillah di sekolah saya itu Mas Wildan itu 80% itu gurunya itu guru-guru milenial semua. Jadi ibaratnya untuk IT sudah oke lah gitu. Dan tips yang kedua itu untuk guru-guru kami yang senior itu sekolah punya kebijakan dipepet dengan guru-guru yang milenial gitu loh. Jadi biar mereka itu tetap tetap yakin, nggak resah, nggak bingung, nggak panik
mereka inginnya mau mengajar metode apa, nanti guru-guru yang muda-muda ini akan mendampingi mereka, akan membuatkan. Jadi tetap kita tidak bisa memaksakan semua guru harus digital, itu juga tidak, karena kan kondisi guru orang kan lain-lain seperti itu, Mas Yudan. Bertahap intinya gitu ya. Yang penting Bapak Ibu jika ada yang ingin seperti itu, ingin go digital itu, yang penting bertahap dulu ya, dan juga jangan lupa untuk memulai terlebih dahulu gitu dengan persiapan yang sudah matang. Mungkin Ibu Yuli ada satu lagi nih, kan dari sekolah banyak juga ada yang melarang juga gadget juga, mungkin juga ada yang sudah boleh membawa gadget. Nah, gimana sih cara menotis murid-murid agar membawa gadget itu buat untuk pembelajaran gitu, bukan untuk bermain-main. Gimana sih caranya? Iya, Mas Wildan, pertanyaan yang bagus. Memang itu kan sesuatu yang sangat sering ditanyakan baik oleh teman guru maupun juga oleh orang tua gitu. Dalam arti, apakah sekolah bisa menjamin anak itu menggunakan HP-nya untuk belajar? Apakah nanti mereka malah menggunakan HP-nya untuk main game aja seperti itu? Nah, pengalaman di sekolah saya itu alhamdulillah, pertama memang kami itu mengajak guru-guru untuk tadi dengan digital, dengan menggunakan HP minimal, dan sekolah menyediakan wifi-nya. Jadi anak-anak bisa free itu menggunakannya. Kemudian yang kedua, kami itu di awal sudah membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak, gitu. Semacam kesepakatan kelas gitu, dalam arti bahwa penggunaan HP itu digunakan memang harus untuk belajar. Kemudian apabila saat KPM itu ada guru yang tidak menggunakan HP, maka juga HP-nya itu tetap disimpan di kelas dalam satu tempat tersendiri. Nanti ketua kelas yang akan mengkoordinasinya. Jadi misalnya jam pertama gurunya nggak pakai HP, maka HP-nya disimpan. Jam berikutnya, perlu HP, maka HP-nya kemudian dibagikan untuk belajar seperti itu. Kemudian juga hal lainnya itu kami ada CCTV tiap kelas, Mas. Jadi sekolah bisa memantau gitu, anak ini lagi ngapain nih, apakah belajar ataukah hanya main game seperti itu. Kemudian kami juga mengadakan pendekatan secara apa ya, secara kita ajak ngobrol mereka dalam arti bolehlah main game tapi ingat waktu, ingat tempat. Sekarang itu belajar dulu seperti itu, dan lama-lama ini tuh anak mau menerima dan mereka akhirnya terbiasa gitu. Saatnya belajar mereka juga HP-nya itu untuk belajar kok. Dan ini guru itu harus bisa menciptakan metode pembelajaran materi yang menarik biar anak itu nggak lagi ingin untuk buka-buka yang lain, tapi tetap untuk full hanya untuk belajar saat pegang HP-nya seperti itu. Jadi kita bikin ada banyak game pembelajaran, ada kuisis dan ada yang lainnya. Dan juga untuk saya, karena saya itu guru informatika, itu kalau di lab itu saya sudah setting komputernya itu bisa saya kontrol semua, jadi saya tahu mana anak yang misalnya buka YouTube, buka main game, atau mana yang belajar. Jika nanti saya matikan untuk anak-anak yang main game seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah anak-anak sudah terbiasa, gitu Mas Wildan. Intinya kami dengan anak itu tidak ada paksaan, dalam arti kita diskusikan dulu, kita bikin dulu kesepakatan bersama, maunya anak apa, maunya sekolah apa, kita cari titik tengahnya. Seperti itu Mas Wildan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli. Mungkin Pak Topari ada yang ingin ditanyakan, Pak? Sudah cukup, luar biasa. Iya. Mas Wildan, itu ada yang bertanya di kolom komentar ya, Pak. Oke, tadi yang pertanyaannya yang tadi Bu, yang untuk memberikan pemahaman yang membawa siswa yang membawa HP, mungkin apakah orang tuanya juga dilibatkan pada saat pada saat membawa gadget kayak gitu nggak Bu? Iya, jadi kami kan ada di awal tahun ada sosialisasi Mas, mengundang orang tua, kemudian kami bicarakan bersama gitu bagaimana ini untuk nanti penggunaan HP-nya biar itu lebih maksimal untuk belajar seperti itu. Jadi tetap ada pantauan dari orang tua juga, dari guru juga, tadi ada CCTV juga. Dan Mas Wildan, pengawas sekolah saya yaitu Pak Agus Sukoco juga beliau bisa memantau langsung ke kelas-kelas dengan CCTV beliau yang dari HP
Walaupun mungkin sedang ada di mana, tetap bisa mengontrol, oh ini Bu Yuli di kelas mana nih, ngajar atau enggak, itu langsung bisa kelihatan. Jadi kami tetap, karena tetap menekankan bahwa kamu dilihat kok oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh pengawas, seperti itu. Dan mereka akhirnya sadar dengan tanggung jawab mereka, gitu. Oke, thank you Bu Yuli atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan nih, mumpung masih ada pertanyaan, mungkin saya langsung ini aja tanyakan ke Bu Yuli dari Bu Sri Handayani. Bagaimana menanamkan sifat jujur pada siswa, terutama pada saat ujian menggunakan gadget nih? Pada saat ujian gimana nih Bu? Kan biasanya suka ada yang searching kayak gitu untuk cari jawaban. Kalau di sekolah kami itu kami sudah setting Mas, jadi pas menggunakan itu tuh anak nggak bisa ngebuka yang lainnya gitu loh. Jadi kita pakai mungkin Pak Topari bisa menjelaskan ya, pakai suatu sistem server gitu lokal gitu, Pak Topari gimana coba? Ya, jadi sebetulnya secara teknis itu kita menggunakan kayak sistem AN ya, ANBK. Itu ada sistem yang namanya Exam Pro. Di mana Exam Pro itu akan mengunci tampilan atau layar yang muncul itu hanya layar untuk ujian saja, seperti itu. Sehingga dia tidak bisa membuka selain yang sedang diujikan. Seperti itu. Itu dari sisi teknis gitu ya. Mungkin dari sisi moral ya bisa dibikinkan satu pertanyaan gitu kan, misalkan saya akan jujur dalam mengerjakan soal-soal ini. Jadi ada pernyataan dan itu dibaca gitu kan. Sehingga mau nggak mau kan ya dia kayak berjanji sama dirinya sendiri bahwa saya akan mengerjakan dengan jujur ujian ini seperti itu. Jadi bisa dua Ada pendekatan. fakta integritas ya Pak Topari. Ya, betul seperti itu, mirip-mirip. Jadi secara teknis kita menggunakan ya model itu penguncian layar ya. Penguncian layar atau di sistem Chromebook itu ada yang namanya kios gitu ya. Jadi hanya layar itu saja yang bisa dibuka. Kalau misalkan pakai Windows itu bisa pakai Save Exam Browser gitu ya. Itu juga bisa. Itu teknis. Itu Mas Wildan tambahan Bu Yuli. Oke, thank you Bu Yuli dan juga Pak Topari atas jawaban dan tambahannya. Ini ada pertanyaan lagi, boleh dibaca Bu? Nggak apa-apa. Iya. Sebentar. Oke, Bu, ini ada yang bertanya juga. Tadi disebutkan bahwa penggunaan guru milenial itu akan lebih membantu. Namun bagaimana jika pada akhirnya guru yang dianggap lebih milenial ini justru lebih dekat kepada siswa dikarenakan faktor milenial itu sendiri? Ini ada pertanyaan dari Bu. Iya, mungkin saya dulu ya Mas dan Pak Top ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang tadi saya juga mau sampaikan bahwa sekarang itu yang milenial itu kan yang nggak hanya siswa tapi guru. Jadi ada generasi milenial, ada generasi alpha itu ya. Nah kalau anak-anak yang sekarang SMP, SMA itu kan generasi termasuk milenial. Kalau yang SD kan generasi alpha. Dimana kalau alpha itu kan lebih canggih lagi IT-nya seperti itu ya Mas Wildan ya. Kalau kayak misalnya itu kan berarti generasi milenial. Nah itu jadi sekarang itu bagaimanakah juga sekolah dan pengawas itu mengadakan pendekatan ke guru milenialnya juga, nggak hanya ke siswanya juga. Contohnya di sekolah saya, tuh ya. Kalau guru-guru milenial itu saya suruh, ayo dong kerjakan ini, bikin web, mereka nggak akan mau. Tapi kalau saya bikin web dulu, kemudian saya tunjukkan, kemudian saya sambil bercerita, ini loh pakai web enak kok ngajarnya seperti ini, dan mereka langsung, oh ya boleh juga mau nyoba gitu. Jadi intinya kita harus dengan pendekatan yang tadi kita harus ada contohnya dulu. Itu kalau untuk mendekati yang generasi milenial, baik guru milenialnya maupun murid milenialnya. Nah, keuntungan kalau gurunya itu milenial itu akan lebih mudah di kelasnya karena kan komunikasinya itu lebih enak dengan bahasa-bahasa milenial mereka seperti itu. Misalnya nih Mas Ridwan ke sekolah saya itu jangan heran kalau misalnya pas istirahat ke ruang guru itu gurunya nge-game Mas. Karena mereka itu memang masih milenial gitu. Mabar gitu, mereka mabar ya, mereka masih menikmati itu ya, nggak apa-apa, lama itu tidak mengganggu tugas pokoknya mengajar, kecuali pas ngajar di kelas
mereka main game, itu baru yang nggak boleh. Intinya bahwa sekarang itu tantangannya bahwa yang jadi masalah itu kan milenialnya tidak hanya siswa tapi juga guru. Dan tadi guru milenial itu dalam segi IT mereka canggih-canggih, cuma dalam hal misalnya kita mau memberikan suatu tugas, mereka harus lihat dulu contohnya mana sih, seperti itu. Jadi kalau disuruh dengan ngomong saja mereka nggak akan mau mengerjakan. Itu cara pendekatan yang beda antara siswa milenial, guru milenial dengan guru-guru yang senior. Mungkin Pak Tupari mau menambahkan. Ya, ya. Jadi memang sekarang gurunya kan sekarang ada yang generasi milenial gitu ya. Sehingga kadang kedekatan antara guru milenial dengan generasi setelahnya itu ya seperti nggak ada jarak seperti itu. Sehingga memang penting bagi seorang pimpinan gitu ya yang ada di situ ataupun guru senior bisa dan juga rambu-rambu yang jelas terkait bagaimana pola interaksi ya maupun pola berteknologinya seperti itu. Karena bagaimanapun juga guru itu ya diikuti dan ditiru gitu ya. Jadi kalau misalkan guru dalam berteknologi gitu ya itu menyimpang gitu ya, itu ya pasti akan sangat ditiru oleh murid-muridnya. Sehingga penting bagi guru itu menguasai teknologi, jangan dikuasai oleh teknologi. Itu mungkin tambahannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adin dan juga Bu Yuli. Dan di sini juga kita sudah kehadiran narasumber satu lagi. Kita sapa dulu. Halo Pak Adin, Assalamualaikum Pak. Masih di mute Pak. Kaget langsung ini. Oke, Assalamualaikum Mas Wildan, Bu Yuli, Pak Top. Waalaikumsalam. Ya Pak Adin, mungkin Pak Adin mau memberikan sedikit tambahan gitu dari obrolan kita tadi. Oke, saya tadi baru masuk ya, menyimak banyak pertanyaan di chat juga luar biasa interaktif ya. Artinya Bapak Ibu terlibat dalam diskusi yang sangat baik ini. Kalau kita lihat temanya hari ini kan pembelajaran go digital ya. Tadi Bu Yuli mungkin sudah menjelaskan ya konseptualnya apa. Nah, kalau saya mungkin agak masuk lebih dalam gitu ya ke dalam ranah filosofisnya, bahwa teknologi yang berbentuk digital kan adalah sebuah tools ya. Jadi tools itu seperti dua mata pisau gitu ya. Ada tajamnya, ada juga tumpulnya. Teknologi ataupun pembelajaran digital bisa menjadi baik, bisa juga menjadi tidak baik. Ya, tergantung usernya. Nah, user itu ditentukan oleh siapa? Oleh skenario pembelajarannya. Nah, sebagai teknologi sebuah tools di tangan guru yang memang mengerti bagaimana meracik sebuah teknologi, itu akan memberikan dampak yang positif, akan memberikan pengalaman yang menyenangkan ketika belajar. Kalau Bapak Ibu, kalau saya pengalaman sebagai guru pamong itu, pamong PPG Bahasa Inggris, dari semua mahasiswa yang saya bimbing, itu kebanyakan ketika diminta, tuliskan misalkan alasan apa yang menjadi kendala di kelas. Rata-rata itu gini Pak Tok menjawabnya, rendahnya motivasi. Gitu ya. Itu kebanyakan tuh begitu, rendahnya motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Nah, ini mungkin bisa kita katakan juga dengan mata pelajaran lain. Nah, kita sebagai seorang pendidik kadang hanya stop di situ. Ini anak nggak punya motivasi tanpa kita mempertanyakan kenapa ya mereka rendah motivasinya. Kan begitu. Bisa jadi itu bukan menjadi sebab gitu ya. Bukan berarti dia nggak suka pelajaran A, penyebabnya less of motivation, bukan itu bisa jadi. Bisa jadi itu adalah akibat dari siapa? Dari proses pembelajaran yang tidak menyenangkan. Gitu. Dari proses pembelajaran yang tidak memberikan pengalaman yang asik buat anak, sehingga sepertinya saya jadi males nih, kurang motivasi belajar A, B, C, D.
Karena memang bisa jadi skenario ngajarnya gitu-gitu aja, gitu ya. Tidak menggunakan berbagai macam skenario. Nah, di abad ini, kalau kita menghubungkan teknologi, Bapak Ibu, setidaknya sebelum masuk ke teknologi, Bapak Ibu harus bisa menyiapkan atau membangun soft skill di dalam diri siswanya, membangun jiwa resilience-nya, membangun jiwa tahan bantingnya dalam belajar. Karena soft skill ini yang harus dilatih gitu ya. Seperti Bu Yuli, Pak Top itu biasa ngajarin tentang teknologi, itu sebuah tools yang mudah dilatih oleh kita. Tetapi jiwanya kadang kalau belum terlatih itu akan sulit. Nah, itulah perlunya Bapak Ibu merancang membangun soft skill tadi. Nah, dari soft skill itu, kalau anak kita sudah punya soft skill tadi, maka akan bisa membentuk life skill namanya. Bisa membentuk life skill tadi. Ada yang jagonya di A, jagonya di B, jago di C. Nah, sehingga level akhirnya adalah menjadi power skill. Jadi 3 level ini yang harus kita bangun. Karena itu namanya skill kan keterampilan. Namanya keterampilan itu diasah, dilatih. Jadi kita bangun soft skill, kita bangun life skill, dan ujungnya menjadi power skill, menjadi kekuatan dia, menjadi senjata dia untuk bisa melewati masa depan setelah dia lulus pendidikan misalkan ya, dengan yang didapat dari sekolah. Nah, pembelajaran digital ini menjadi salah satu skill yang harus dikuasai di abad ini. Dengan pembelajaran digital yang bagus, yang menggunakan skenario aktif, maka FOSIS ya 4 kompetensi itu bisa dicapai. Membangun jiwa critical thinking, membangun jiwa collaboration, membangun jiwa kreatif. Kalau Bapak Ibu tahu, mungkin Bu Yuli tahu nih lagu anak kecil yang viral itu yang It's Beautiful Day. Mas Beda tahu nggak? It's a beautiful day, gitu kan. Itu tuh viral banget kan, bahkan banyak dikolaborasikan oleh musisi-musisi dunia. Nah, itu berkat bantuan teknologi jadi lebih jadi lebih menghubungkan sesuatu yang awalnya mungkin tidak terbayangkan menjadi redesign. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, bagaimana kita seorang pendidik, tools yang sudah ada, dari digitalnya, sudah banyak apps yang dapat digunakan. Nah, PR kita adalah membangun jiwa soft skill anak tadi. Dengan apa? Dengan banyak memberi latihan, memberi penguatan, dan yang paling penting tadi kata Bu Yuli, menjadi role model. Menjadi model itu yang ibaratnya kita nggak usah ngomong banyak, saya udah ngebuktiin gitu ya. Kalau misalkan Pak Top sudah biasa membangun konten di TikTok ya, maka ketika dia nugasin anak bikin pakai TikTok ya, anak udah tahu oh Pak Top udah bisa. Karena dia menjadi model, menjadi role model. Anak itu kan mencari figur ya, figur yang dia idolakan. Nah, kita sebagai seorang pendidik diharapkan menjadi role model. Dengan begitu, pembelajaran digital akan menjadi semakin bisa mencapai tujuan pembelajaran, ya, bukan sekedar tadi ya fleksibilitas dapat digunakan kapanpun, itu kan lebih kepada fitur ya, keunggulan-keunggulan ataupun benefit yang didapatkan dengan teknologi. Tapi kalau dengan skenario yang salah, itu juga bisa berbahaya. Anak jadi keranjingan bermain misalkan ya. Kalau gurunya nggak ketat nih, nggak memberi contoh, main mulu gitu ya. Nanti menjadi alasan ya, ini lagi belajar, padahal lagi main gitu. Nah, itu yang mungkin saya tambahkan ya untuk sesi diskusi hari ini. Oke, terima kasih Bu Yuli, Pak Top, dan Pak Adin atas tambahannya. Mungkin sebelum ditutup Bu Yuli, sebelum beralih ke Pak Top, mungkin Bu Yuli closing statement dari Bu Yuli. Biasanya di akhir Mas closing. Oh iya, lupa saya, astagfirullah. Ya, mungkin terima kasih Bu Yuli untuk pemaparan materi di materi pertama ini. Jadi kita di sini sudah ada 3 narasumber, sudah komplit ya Bapak Ibu semua. Untuk narasumber pertama Bu Yuli sudah, yang sekarang kita akan masuk materi yang kedua yang akan disampaikan.
Ke-mute Mas Wildan. Oh iya, maaf. Oke. Silakan. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Pak Top. Kepada Ya, terima kasih Mas Wildan atas waktunya gitu ya. Suara saya terdengar, Bu Yuli, Pak Adi? bagus, Pak. Yes. Oke. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi terkait dengan pembelajaran go digital di era milenial. Tadi Bu Yuli sudah menjelaskan dengan begitu gamblang dan juga dijelaskan lebih lanjut terkait filosofi dan teori dari pembelajaran era digital gitu ya. Yang jadi permasalahan berikutnya adalah mungkin gitu ya, sebenarnya apa sih tantangan gitu ya yang dihadapi oleh para siswa ataupun para guru ya di pembelajaran era digital seperti itu. Sehingga saya izin share screen dulu Mas Wildan. Terlihat ya? Iya, lagi ada tulisan loading. Sudah masuk. Oke, saya sedikit mundur ke belakang supaya nyambung gitu ya. Jadi tadi kan Bu Yuli menyampaikan ada generasi milenial, baik guru maupun siswanya gitu ya. Saya ingin sedikit bercerita gitu, untuk menyampaikan terkait rentang ya, tahun kelahiran antar generasi. Nanti Bapak Ibu bisa chat gitu ya, menyampaikan di kolom chat kira-kira generasi apa gitu ya. Mas Wildan boleh gitu kan. Kalau Bu Yuli sudah ketebak gitu kan. Jadi sampai saat ini gitu ya, sampai tahun 2025 ini sudah ada pembagian. Jadi ada generasi baby boomers, ada generasi X, ada generasi milenial, generasi Z, dan generasi alpha kayak gitu. Nah, masing-masing generasi ini gitu ya, nanti akan memiliki ciri-ciri atau karakteristik dalam belajar. Karena ini saya kaitkan coba dengan pembelajaran di era digital gitu ya, bahwa masing-masing generasi ini memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Baby boomers akan memiliki karakteristik sendiri, generasi X memiliki sendiri, dan juga generasi alpha. Kalau ada suatu pendapat bahwa jangan sampai kita mengajar anak di era digital gitu ya, dengan gaya kolonial seperti itu. Sehingga ini menjadikan pemicu bagi kita gitu ya, guru-guru, terutama adalah guru-guru muda gitu ya, bagaimana supaya menjadi atau enggak menjadi ujung terdepan gitu ya, bagaimana menyampaikan ya proses pembelajaran berbasis digital untuk anak-anak yang generasi saat ini. Nah, kalau dilihat gitu ya Bapak Ibu yang hadir di sini, masing-masing periode ini sebetulnya akan terlihat sebetulnya gitu ya. Karena guru itu biasanya yang generasi sekarang mungkin adalah ini ya Bapak Ibu, generasi yang milenial. Jadi guru mungkin banyak yang di sini gitu ya. Generasi guru sekarang itu ada generasi yang milenial. Karena tadi Bu Yuli ada teman-teman guru di SMP 29 Jakarta itu guru-guru yang milenial, sehingga jangan kaget kalau kemudian pada saat istirahat mereka mabar. Istilah mabar itu kan istilah anak milenial gitu ya, main bareng. Bahkan anak saya yang SD dan MTS pun sudah senangnya kalau ketemu ayo mabar seperti itu. Nah, ini akan beda dengan generasi baby boomers gitu ya. Dan ini biasanya adalah para guru-guru senior gitu ya, para guru-guru senior. Yang biasanya guru-guru senior itu tidak memiliki apa ya, antusiasme gitu ya, atau yang memiliki antusiasme untuk mengikuti era generasi sebelumnya itu tidak banyak seperti itu. Hanya generasi atau hanya beberapa orang lah seperti itu, tidak masif jumlahnya. Nah, kita coba Bapak Ibu, kita cek ini ya, gaya belajar antar generasi kita coba cek gitu ya. Kalau baby boomers gitu ya, itu biasanya mereka belajar dengan suka mendengarkan pelajaran. Karena saat itu
satu-satunya sumber pengetahuan itu adalah biasanya buku, dan buku itu disampaikan oleh Bapak Ibu guru di depan kelas, gitu ya. Sehingga mereka pun pada saat mendapatkan pelajaran, mereka biasanya mengaitkan pelajaran dengan pengalaman pribadi. Ini efeknya pada saat itu mungkin akan ditemukan, gitu ya, siswa-siswa yang senang menulis, gitu ya. Ada buku diary, gitu kan, ada senang surat menyurat, kayak gitu. Dan saat ini sekarang model-model seperti itu sudah mengalami reduksi seperti itu, mulai pengurangan yang signifikan. Kemudian generasi X, gitu ya, itu tipe belajarnya belajar secara cepat dan efisien, gitu kan. Hanya mau mempelajari hal yang langsung memberikan manfaat. Nah, ini biasanya mereka senang dengan belajar yang to the point, biasanya dengan ringkasan-ringkasan atau rangkuman-rangkuman. Jadi dia langsung belajar pada poin-poinnya saja. Kemudian generasi Y, milenial, gitu ya, yang sekarang mungkin sudah banyak yang jadi guru. Mulai suka belajar kelompok, dan generasi ini juga sudah mulai memanfaatkan teknologi dalam kegiatan belajar. Saya sendiri sebagai guru yang berada di generasi ini, gitu ya, itu sudah mulai mempelajari teknologi itu ya dari zaman SMP, gitu ya. Tapi walaupun saat itu baru mengenal teknologinya, belum dimanfaatkan untuk mengajar. Tetapi basic yang didapatkan pada saat awal-awal saya sekolah itu menjadi fondasi yang kuat, ya. Sehingga jangan jangan salah kalau misalkan ada generasi milenial itu cepat memahami, gitu ya, karena memang basicnya kuat. Beda dengan mungkin anak-anak zaman sekarang, basic mereka itu rapuh, sehingga perlu, gitu ya, perlu dukungan dari orang-orang yang generasi milenial atau generasi X, gitu ya, untuk memandu dalam pemanfaatan teknologi seperti itu. Kemudian generasi Z itu menyukai metode belajar learning by doing, yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Agus Koco, gitu ya, bahwa mereka butuh learning experience, gitu ya. Sehingga kalau kita selaku guru itu tidak mampu memberikan pengalaman belajar pada saat kita mengajar, itu yang seperti yang disampaikan Pak Adin, mereka akan ditinggalkan walaupun mereka menggunakan teknologi seperti itu. Kemudian generasi Z itu multitasking. Mereka dapat membuka banyak aplikasi dalam satu gadget, gitu ya, dalam satu smartphone, gitu ya. Ada nonton, ada chat, dan macam-macam, gitu ya. Dengan adanya split screen, gitu ya. Atau ya sambil bekerja, sambil dengerin apa, dan seterusnya. Nah, kemudian generasi Z juga ini mengalami yang namanya low focus, gitu ya. Low focus ini disebabkan karena apa ya? Salah satunya adalah karena membanjirnya informasi, gitu ya, sehingga mereka dengan multitasking dia lompat seperti itu. Dan biasanya karena mereka dituntut cepat, gitu ya, mereka juga kalau mungkin Bapak Ibu coba tanya rasakan pada saat mengajar anak-anak sekarang, itu mereka kayak nggak sabaran, Pak ini gimana, Bu ini gimana, seperti itu. Dia tidak melihat bahwa dia mungkin Bapak Ibu gurunya lagi ngajarin yang lain, seperti itu. Kemudian generasi alfa, generasi yang saat ini, gitu ya, itu lebih menyukai materi berbentuk visual, sehingga materi tentang bagaimana menyampaikan pembelajaran dalam bentuk visual, kemudian ada gamifikasi, itu menjadi penting, gitu ya, saat ini. Karena apa? Mereka atau anak-anak zaman sekarang itu lebih senang belajar dengan YouTube, media video atau bentuk visual daripada membaca, ya kan? Ini juga refleksi kritis bagi kita, ya, bahwa pada saat pemerintah menggalakkan AN, di mana soal-soal AN itu mengedepankan literasi, di mana di situ banyak teks yang panjang, gitu ya. Tapi mereka itu terbiasanya dengan bentuk-bentuk visual, sehingga ini merupakan refleksi yang mungkin nanti bisa didiskusikan bagaimana sih membangun budaya literasi di era digital seperti ini, seperti itu. Kemudian tahu apa yang diinginkan. Jadi generasi sekarang itu lebih senang belajar kalau tahu endingnya, ya. Sehingga model-model pembelajaran yang sering dikedepankan adalah PJBL, Project Based Learning atau Problem Based Learning. Sehingga dia tahu saya akan belajar ini untuk ini, kayak gitu. Dan ini sudah diantisipasi ya di kurikulum Merdeka dengan adanya P5 seperti itu. Dan di kurikulum Merdeka juga syarat dengan penggunaan teknologi. Itu. Nah, terkait hal-hal ini sebetulnya kita bisa tahu nih Mas Wil dan Pak
Adin dan Bu Yuli dan teman-temannya hadir gitu ya. Kalau misalkan gurunya itu, nah misalkan ini ya, misalkan di sinilah baby boomers gitu ya. Misalkan gurunya generasi baby boomers gitu ya. Maka akan sangat kesulitan dia pada saat mengajar generasi Z misalkan atau alpha gitu ya. Jika dia tidak melakukan updating gitu ya. Tidak melakukan updating tentang bagaimana mengajar dengan generasi Z ataupun alpha seperti itu. Sehingga apa yang tadi dilakukan di tempat Bu Yuli pertama adalah tidak memaksa gitu ya, tapi mendampingi. Dengan cara apa? Pepet bahasanya gitu ya. Jadi satu guru yang senior dalam tanda kutip umurnya sudah sepuh itu diapit oleh 2 orang guru milenial. Untuk apa? Untuk menerjemahkan dan juga mendampingi keinginan Bapak Ibu guru yang generasi baby boomers ini kayak gitu. Kemudian kalau generasi X itu mungkin nggak begitu ini ya, generasi X ini nggak begitu susah, tapi saya menemukan di lapangan gitu ya, generasi X ini itu biasanya problemnya adalah ego gitu ya, karena biasanya guru-guru yang bagus di digital itu adalah generasi ini milenial, sementara X itu kadang nggak mau belajar di sini ya, munculnya adalah ego, masa saya sudah senior kok mau belajar sama junior seperti itu, sehingga memang dibutuhkan sikap untuk apa ya, legowo gitu ya, legowo itu ya, menerima gitu ya, menerima bahwa memang kita beda zaman gitu ya, maka untuk bisa mengikuti zaman kita harus berdekatan dengan orang-orang yang ada di zamannya seperti itu. Kemudian ini akan menyebabkan ini gitu ya, digital native dan digital imigran. Ini 2 term gitu ya yang merupakan pemisah gitu ya, bahwa anak-anak sekarang ya yang kita ajar itu digital native sejak lahir itu sudah berkenalan dengan teknologi digital. Kayaknya hampir semua bayi itu lahir pasti dipotret, betul nggak Mas Wildan? Iya, betul, Pak. Kemudian langsung dipublish, benar nggak? Iya. Bikin status, alhamdulillah telah lahir anak kami, bla 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 gitu ya. Itu sudah dikenalkan. Jadi dia begitu keluar dari rahim ibu langsung berkenalan dengan Blitz, gitu kan. Setelah itu dia langsung viral, gitu kan. Sejak kecil, gitu kan. Sehingga ya kehidupan dia memang bersinggungan dengan hal-hal itu. Sementara gurunya itu mungkin adalah digital imigran, gitu ya. Yang secara kemampuan teknis dia harus tertatih-tatih lah, seperti harus mengeluarkan banyak usaha gitu ya. Nah, di sini dilihat bahwa digital native dia multitasking seperti yang saya jelaskan dan juga parallel thinking. Beda dengan yang digital imigran seperti generasi baby boomer itu biasanya dia berpikirnya sekuensial. Ini dikerjakan selesai baru mengerjakan ini kayak gitu ya. Kalau si generasi digital native dia paralel, dia bisa mikir ini sama ini dalam waktu yang bersamaan kayak gitu. Dan yang digital native kebanyakan menggunakan multimedia, beda dengan zaman yang digital imigran, dia memang full text. Kenapa full text? Ya memang teknologi zaman itu memang text. Bahkan saya mengenal web pertama kali HTML, hypertext markup language gitu ya. Jadi full text seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada multi resource. Kemudian kalau yang digital imigran itu limited resource. Kalau saya menganalogikan, dulu itu kita diajarkan oleh satu guru gitu ya, dianggap bahwa guru itu ya yang menguasai materi dengan buku-buku yang dia baca. Tapi sekarang bisa dikatakan tanpa ada guru pun bisa gitu ya, yaitu dengan multi resource, bisa belajar di web, bisa belajar di LMS, bisa belajar di YouTube dan seterusnya seperti itu. Nah ini Mas Wildan yang menurut saya perlu antisipasi gitu ya, perlu diantisipasi oleh kita gitu ya, selaku guru-guru gitu ya, guru-guru yang digital natif gitu ya, untuk bisa mendampingi guru-guru yang kategorinya digital imigran untuk mendampingi anak-anak kita gitu. Mungkin itu Mas Wildan, itu dulu untuk pengantarnya, nanti disambung lagi.
Sebentar. Saya masih belum selesai itu sebenarnya. Satu lagi. Nah, ini. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi di awal, apa sih tantangan pembelajaran di era digital bagi guru? Pertama adalah bagaimana si guru itu mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kenapa? Ya karena yang diajari adalah anak-anak yang melek teknologi sejak lahir. Kayak gitu. Kalau misalkan ada Bapak Ibu guru yang tidak melek teknologi dan tidak mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, ada kemungkinan ditinggalkan. Seperti itu. Kemudian bagaimana merancang pembelajaran yang berbasis project gitu ya. Supaya apa? Supaya tipe belajar dari anak-anak zaman sekarang itu bisa terwadahi. Kemudian yang ketiga, tantangan bagi guru itu bagaimana menyajikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan interaktif, gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adin dan juga Bu Yuli gitu ya, bahwa anak-anak sekarang itu sebetulnya perlu diajak berinteraksi pada saat pembelajaran. Karena kalau mereka tidak diajak berinteraksi, maka pasti gitu ya. Ini yang saya alami, mereka akan asik dengan dunia mereka, yaitu dunia gadget seperti itu. Kemudian tantangan bagi siswa itu bagaimana melatih fokus gitu ya. Karena biasanya kalau kita ngajar, mereka itu sangat asik dengan gadget mereka gitu ya. Bagaimana kemudian kita selaku guru bisa mengarahkan pembelajaran dalam fokus tertentu gitu ya. Misalkan oke, anak-anak, kita hari ini belajar tentang materi ini. Materi kita bisa diakses menggunakan gadget kalian melalui tautan ini. Jadi mereka fokus ke situ. Kemudian hindari ketergantungan pada teknologi. Nah, ini yang ditakutkan gitu ya. Karena teknologi zaman sekarang itu sungguh luar biasa, apalagi dengan adanya AI gitu ya. Bahwa takutnya kemampuan kita berpikir itu kemudian tergantikan ya oleh kehadiran teknologi itu. Misalkan ada aplikasi yang namanya Photomath gitu ya, misalkan di mana kita screen gitu ya, kita sorot, dia langsung memberikan jawaban, gitu kan. Atau ada yang sekarang lagi viral ChatGPT, itu juga bisa membuat kita sangat ketergantungan terhadap teknologi, terutama siswa gitu ya, yang mungkin belum tahu kapan menggunakan itu, bagaimana menggunakan itu. Gitu. Kemudian yang siswa juga bagaimana asimetris akses terhadap teknologi itu bisa diminimalisir. Asimetris akses itu maksudnya gini, mungkin pada saat guru menyampaikan suatu pembelajaran gitu ya, dia membutuhkan requirement teknologi tertentu gitu ya, misalkan adanya HP gitu. Bagaimana kalau tidak memiliki HP gitu ya? Maka walaupun di era digital, saya berpendapat bahwa tidak semuanya harus digital. Karena suatu saat mungkin gitu ya, ada suatu kondisi misalkan listrik mati semua gitu ya. Saat itu, maka bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak di era digital tanpa alat digital? Itu juga harus kita pikirkan. Kemudian yang terakhir adalah kualitas informasi. Ini terkait bagaimana siswa itu bisa berpikir kritis gitu ya. Karena saking banyaknya resource yang dia terima gitu ya sebagai sumber belajar, dia perlu nih dibekali sebagai tantangan kita, siswa itu. Oh, ini informasi yang valid, ya, ini informasi yang full gitu ya. Oh, ini informasi yang up to date, ini informasi yang out of date. Sehingga pada saat mereka belajar itu betul-betul ada validasi, dan ini peran guru untuk melakukan pendampingan terhadap siswa dalam hal tantangan pembelajaran di era digital. Mungkin itu Mas Wildan paparan saya sementara waktu. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.